berguru kepada ahli kolbu. Di bulan lalu kita sudah pertegas ya, kalau masalahnya sunnah bid'ah, halal haram, bergurunya ke siapa? Ke ahli fikih. Kalau masalah hadis, ke ahli hadis. Masalah akidah, ke ahli akidah. Kalau masalah kolbu, ke ahli kolbu. Ya. Lalu yang cara kedua, punya kawan yang ahli kolbu. Yang ketiga, memanfaatkan kritik-kritik musuh. Maka ternyata orang hasad itu anugerah bagi orang beriman. Ya, orang hasad itu anugerah bagi orang beriman. Kenapa? Karena dia nggak perlu nanya, saya punya salah apa sih, langsung orang itu bilang. Ya, jika emang cocok, oh berarti emang ada salah. Ya. Dan yang terakhir, bergaullah dengan orang soleh. Karena dengan bergaul dengan orang soleh, kita akan tahu apa yang tidak pantas dikeluarkan, berarti itu aib. Jadi ada pancaran ilmu mata hati. Jadi mata hati kalau sudah dapat ilmu, kita sadar Allah dekat. Tapi pancaran ini belum tentu Allah ada dulu di masa yang qadim. Allah ada dan tidak ada arasy, tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada malaikat, tidak ada Ahmad, tidak ada Muhammad, hanya Allahu Ahad. Itu dia. Itulah makna kul huwallahu. Dan di sana nggak perlu pakai obat kuat, Pak. Semua minuman surga itu obat kuat. Nggak perlu di sana. Nah, kita mau dapat syahwat fasilitas surga atau mau ketemu yang punya surga? Kalau mau ketemu yang punya surga, wajib man aradal wukuf ala aibi nafsihi. Kita sebutkan bahwa cara efektif untuk mengetahui bahwa kalbu ini berpenyakit, lalu gimana cara mengobatinya, itu ada dua. Namun ada dua cara yang lebih aneh, cuma ini agak berat. Yang paling mudah itu, pertama berguru kepada mursyid yang ahli kolbu, yang kedua punya sahabat yang ahli kolbu. Namun ada yang ketiga, kata Imam Ibnu Qudamah, ayyastafida ma'rifata uyubi nafsihi min alsinati a'daih. Untuk mengetahui saya ini punya aib, antum itu punya aib, punya penyakit kolbu, caranya mudah. Yang ketiga, tapi ini berat. Mudah tapi berat. Maksudnya gimana? Mudah didapat, tapi susah untuk menerimanya bagi orang normal. Apa itu? Menerima kritik hujatan para hater, pembenci, para hasid wa haqid. Mudah nggak untuk mengaksesnya? Mudah. Kalau orang sudah biasa masuk di sosmed, baik itu video ataupun ya grup gitu ya, grup-grup WA, ketahuan di situ sudah. Apalagi kalau di YouTube itu siapa aja ngomong, ya kan, siapa aja komen, padahal dia itu dihisap loh ya. Cuma kalau ingin tahu kita itu punya kelemahan apa, meskipun yang dituduh orang itu kadang nggak benar juga sebagian besar, tinggal lihat komentar negatifnya. Maka yang dilihat jangan komentar positifnya. Jadi kalau antum punya Facebook, kalau ada yang ngeritik, wah ini nih cara mau tahu. Sama, saya waktu disertasi nungguin dosen yang ngeritik. Yang ngeritiknya ilmiah dan padat. Ada yang ngeritik tapi asbun. Jadi dosen itu ada juga yang asbun juga, asal bunyi. Ada ya, sama komentator di YouTube itu juga ada yang asal bunyi. Di taraf ilmiah aja dan begitu ya, daripada nggak ada komentar, gue komentar gitu. Akhirnya kita bisa tahu. Nah, saya senang sekali ketika ada dosen yang bantai kita ya, kritik, kamu ini metodologinya gimana sih? Kok begini? Kok caranya begini? Wah, itu kita senang sekali, kayak dipijit rasanya. Jadi kalau kita sudah mengenal kritik-kritik yang negatif itu sebenarnya positif, itu sama kayak dipijit. Dipijit sakit nggak? Sakit kalau dipijit itu, tapi enak ujungnya. Ya, saya punya kawan yang ahli pijit, kalau dipencet sama dia pasti sakit. Tapi 3 hari di situ, kita kemana-mana, mau ceramah, mau ngajar, nggak ada capeknya. Tapi sama pijit yang enak,
ya baru dipegang 5 menit kita udah hilang. Dia bilang udah setengah jam, Pak udah selesai, nggak ada rasa apa-apa. Nah itu namanya pijit ngantuk. Pijit bikin tidur. Ada namanya urat-urat tidur itu di kaki ya. Oke. Jadi kalau mau tahu, ternyata orang hasad, orang dengki itu anugerah. Mungkin kawan kita nggak berani ngomong, tapi kalau musuh kita berani ngomong. Ini hebatnya, Pak. Maka jangan pernah frontal menghadapi orang-orang yang benci, kecuali kebenciannya dengan kejahilannya. Tapi dia persis nih tahu nih kita nih gimana. Ya udah, kita malah bersyukur. Saya baru merasakan nikmatnya dikata-katain orang itu tahun pada tahun yang lalu lah. Ya, kita waktu itu ke daerah, tiba-tiba kawan saya bilang, Tat, ente itu dipergunjingkan di grup sebelah. Kita nanya, grup sebelah itu apaan? Ya, grup yang manhajnya ono, no, gitu ya, mazhabnya ono, gitu. Nah, nggak usah sebut ya. Tapi kok saya seneng? Kenapa kita seneng? Karena waktu itu langsung muncul hadis itu. Hadis mengenai muflis. Atadruna manil muflis. Tahukah kamu orang yang bangkrut? Siapa orang bangkrut? Yang dia suka ngomongin orang-orang, kesalahan orang, tanpa orang yang diomongin beramal, dia dapat pasif pahala, bukan pasif income. Pasif kebaikan. Jadi kebaikan yang nggak perlu dia berbuat, tapi dia dapat. Dan saya merasakan itu. Jadi kayak ada yang masuk gitu, kayak ada yang pindah kepada kita, energinya tambah kuat. Semenjak saat itu kita nggak pernah lagi merasa sedih atau merasa terpuruk kalau dihujat orang, dicaci maki, senyum aja. Oke, ada yang keempat, ayu khalitan nas fa kullu ma yarahu mazmuman fi ma bainahum yajtanibuhu. Bergaul sama orang. Nah, coba cek, berani nggak buka situs aneh-aneh depan-depan? Nggak berani, berarti itu nggak baik untuk kalbu. Berani kan nonton channel-channel yang vulgar di depan kawan? Nggak berani, kecuali sama-sama gila, sama-sama penyakit tuh kalbunya. Mungkin iya, ya, vulgar party. Bisa jadi begitu, mungkin, berarti sama-sama sakit itu. Namun orang-orang normal, kita akan malu di depan dia. Berarti ini perkara nggak baik. Ya, di hadis Tirmizi itu disebutkan ya, ciri-ciri keburukan asyar itu yang sesuatu yang jika ayat tali alaihin nas, ya, ketika manusia tahu anta takrahu, kamu tidak suka. Itu indikator bahwa itu aib yang harus kita benerin. Jadi teman-teman semua, kita punya aib masing-masing yang kita simpan. Kalau orang lain tahu kita nggak rela, berarti itu harus dihilangkan. Ya, semoga dengan 4 cara ini berguru kepada seorang mursyid yang mengenal kolbu. Mursyid ini nggak selalu dia buka aib kita, tapi kadang-kadang dia langsung ngobatin. Nih dia obatin. Sahabat Nabi ketemu Nabi langsung terobati nggak? Langsung terobati. Kadang-kadang Nabi nggak perlu nyalahin, kecuali orang tuh nanya, ya Rasulullah, ayul Islam khair, Islam yang keren itu yang mana, yang sempurna itu apa? Karena penyakit orang itu pelit, Nabi mengatakan apa? Antu ta'iman nas, kamu ngasih makan orang, kasih santunan anak yatim. Ketika yang datang itu egonya tinggi, maunya disapa nggak mau nyapa, maunya disenyumin nggak mau senyum, apa kata Nabi? Antusallima ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Islam yang sempurna itu ketika kamu nyapa orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Jadi Nabi itu kalau ditanya baru jawab. Nggak main buka-buka aja aurat orang ya. Ada istilahnya kashful uyub, menyingkap aib orang. Itu tidak boleh sembarangan, ada caranya. Kalau dia nggak minta, nggak usah dibuka, langsung kasih obatnya. Gitu. Jadi 4 cara ini berguru kepada ahli kolbu. Di bulan lalu kita sudah pertegas ya, kalau masalahnya sunnah bid'ah, halal haram, bergurunya ke siapa? Ke ahli fikih. Kalau masalah hadis, ke ahli hadis. Masalah akidah, ke ahli akidah. Kalau masalah kolbu, ke ahli kolbu. Ya. Lalu yang cara kedua, punya kawan yang ahli kolbu. Yang ketiga, memanfaatkan kritik-kritik musuh.
Maka ternyata orang hasad itu anugerah bagi orang beriman. Ya, orang hasad itu anugerah bagi orang beriman. Kenapa? Karena dia nggak perlu nanya, saya punya salah apa sih, langsung orang itu bilang. Ya, jika emang cocok, oh berarti emang ada salah. Ya. Dan yang terakhir, bergaullah dengan orang soleh. Karena dengan bergaul dengan orang soleh, kita akan tahu apa yang tidak pantas dikeluarkan, berarti itu aib. Aib yang selama ini kita simpan. Teman-teman semua, aib itu bau. Kalau itu kita biarin, nanti akan tercium. Semoga Allah menutupi aib kita dan membersihkan isinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau ada pertanyaan, tafadhal. Baik, ada yang mau bertanya? Dari jemaah dan Udah nggak ada ya. Cukup ya. gimana? Ada pertanyaan? Antum yang nanya deh kalau gitu. Saya nanya dari jemaah. Saya lagi mikir, kira pertanyaan apa itu? Kalau nggak ada ya nggak usah nanya ya. Kalau kajian kolbu itu rata-rata emang pertanyaannya hilang semua udah. Beda kalau ngaji fikih, ngaji akidah, pertanyaan tuh banyak. Apalagi kalau ngaji sunnah bid'ah, pertanyaannya tuh banyak. Udah berapa kali kita pengajian, ribuan kali, setiap tempat nanyain yasinan bid'ah apa enggak, tahlilan bid'ah apa enggak. Emang nggak cukup? Ternyata nggak cukup. Lain kalau masalah kolbu, kita cuma ngangguk-ngangguk doang. Ya, jadi itu memang beda. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, berarti insya Allah sukses. Ada satu. Loh, ada juga. Baik, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terbilang kalau teman yang baik ya suka menasihati kita. Ya. Nah, kalau istri itu gimana? Kan tapi kita nggak mungkin kita mau kalau dia berubah. Lalu kita pasti bagus. Padahal nggak mungkin bagus. Iya. Tentang sikap suami istri dalam bermuamalah, bersikapnya, berakhlak. Apakah muji-muji mulu? Belum tentu juga, ya. Apakah marah mulu? Enggak juga. Tapi kalau suami dan istri, istrinya perempuan kan? Apa kata Nabi? Istausu bin nisa khairan. Hendaklah kamu bersikap yang terbaik kepada perempuan. Khairan itu adalah pilihan yang paling tepat, dan itu agak genting memang. Kenapa? Perempuan itu kalaupun salah dia benar gitu. Nggak mau disalahin ya. Jarang, ibu-ibu ini jarang yang mau ngaku salah tuh. Jarang ibu-ibu tuh yang minta maaf tuh jarang. Yang gampang minta maaf tuh laki-laki. Tapi kalau ada ibu-ibu yang bisa istri-istri, mudah sekali humble, mau minta maaf, mau kesalahan. Wah, dia sudah separuh kecerdasan laki-laki sudah ada pada dia. Ya. Nabi itu jarang. Oleh karena itu Nabi mengatakan, istausu bin nisa khairan. Berwasiatlah, bersikaplah kepada perempuan yang khairan. Khair itu beda dengan hasan. Hasan itu biasa, kebaikan biasa. Khairan itu ahsan, yang lebih baik. Khairan itu kan pilihan lagi. Di antara yang baik, pantas-pantas itu ada yang lebih baik. Maka beda istri ya beda perempuan, beda sikap. Ya. Dalam hal ini Nabi mengatakan perempuan itu jika kamu keraskan, kasartahu, kamu akan mematahkannya. Jika engkau biarkan dia akan tambengkok. Li'annahunna khuliqna min dhala'in. Ya, karena mereka tercipta seperti atau dari tulang rusuk ya. Wallahu alam itu apakah benar-benar dari tulang rusuk atau emang karakternya tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok. Tapi kalau nggak punya tulang rusuk, tubuh ini terjaga nggak? Allah itu sudah setting jantung, paru-paru itu terjaga ketika ada tulang. Coba bayangkan kita punya jantung tapi nggak ada tulang rusuknya. Ini maknanya.
Jadi walaupun bengkok, tapi dia bisa menjadi pertahanan rumah tangga. Itu ajaibnya perempuan. Maka suatu kali ada seorang sahabat datang ke rumah Umar mengadukan persoalan istrinya. Ini disebutkan dalam riwayat yang sahih dan diulang lagi oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Ingin mengadukan, istriku kok galak amat gitu ya. Ini bukan pembenaran ibu-ibu yang galak loh ya. Kok judes galak gitu, mau menang sendiri, tapi kerjaan rumah tangga beres semua. Beres semua. Mau ngadu ke Umar, udah ketuk pintu, udah assalamualaikum, ternyata dia kaget. Rumahnya Umar itu kan gak ada pagarnya. Umar itu dulu bikin sistem pejabat-pejabat tidak boleh memagar rumah. Maka orang langsung bisa akses ke pejabat. Maka dulu orang nggak mau Pak jadi pemerintah, jadi pejabat tuh nggak mau. Kenapa? Orang mau jam berapa juga orang datang ketuk pintu. Umar didengar sama sahabat ini. Ternyata Umar lagi dimarahi sama istrinya. Bukan dimaki-maki, dimarahi aja. Oh biasa gerutu. Umar bilang iya neng, iya dek, iya dek, iya, udah gitu aja ya, nggak dibales. Nggak bilang, kamu perempuan durhaka, gitu, nggak gitu. Bayangkan, jadi keluarga harmonis itu bukan berarti akhi, ukhti, ya zaujati, nggak mesti begitu terus ya. Sayang, nggak mesti begitu terus. Itu dibuat-buat namanya tasannu, dibuat-buat, ambar, nggak ada rasanya. Ya, nggak ada rasanya, pahit itu. Terus gimana? Selesai Umar dikata-katain sama istrinya, tapi bukan penghinaan, bukan cacian. Ini emang suaranya aja tinggi. Maklum udah capek. Kalau udah capek ya ketus gitu. Diketusin sama istrinya. Selesai dia buka pintu. Ada apa, Mas? Kira-kira begitu ya. Nggak jadi, Amirul Mukminin. Ya. Saya mau mengadukan istri saya yang menggerutu, yang ketus kayak istrimu. Ternyata istrimu 2 kali lipat lebih ketus daripada istriku. Apa kata Umar? Ya, gimana saya mau balas? Istriku telah menggantikan tugas-tugas pembantu. Pembantu ngapain? Nyuciin baju, masakin, ngasih makan anak-anak. Enggak, istriku nggak mau punya pembantu. Dia mau total. Asisten rumah tangga itu pekerjaan nggak? Nyetrika pekerjaan nggak? Nyuci pekerjaan nggak? Masak pekerjaan semua Pak. Apalagi kalau istri kita kuliah, terus memilih di rumah, udah saat itu memilih jadi ibu rumah tangga, itu dia banting setir itu hidupnya. Lalu kita bilang istriku nggak ada kerjaan, itu kurang ajar tuh ya. Jadi suami-suami yang bilang istri di rumah, kerja rumah tangga itu bukan kerja, itu suami yang belum mengenal agama, suami yang belum mengenal kerjaan istrinya. Maunya marah-marah terus, maunya dia dapat hadis itu nggak adil. Giliran hadis istri itu kata Nabi, seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, la amartu, ya, aku akan perintahkan perempuan sujud kepada suaminya, kan gitu. Giliran hadis gitu dieksplor. Giliran kisah Umar kok nggak dieksplor. Yang paling paham hadis itu Umar atau kita? Umar. Jadi teman-teman semua, kalau kita nikah, mungkin teman-teman pasangan kita ya baru hijrah juga, baru ngaji juga, jangan dibayangkan nanti akan jadi perfect sempurna. Kalau ini kamu ustadznya, ustadz tuh biasanya ceramain orang, ceramain semua sama dia nanti ya. Tapi Umar yang biasa ceramain orang, yang galak itu, yang setan aja takut kalau ada Umar. Kalau ada Umar, setan nggak ada. Bayangin coba. Jadi seandainya Umar datang ke masjid ini, antum nangis semua sholatnya. Kenapa? Setan gak ada yang ganggu. Ajib nggak? Lain dengan Abu Bakar. Abu Bakar baru masuk masjid ini, baru takbir semuanya udah hidungnya sudah mau basah semua ya. Kalau mau Umar ada keberanian, ada syahdu. Kalau di Abu Bakar lebih lagi. Beda-beda itu ya. Bayangkan Nabi, jangankan Abu Bakar, Umar, Utsman. Nabi itu ketika Abu Bakar sama Utsman itu lutut dibiarin terbuka. Sarungnya Nabi itu agak naik gitu ya. Tapi ketika Utsman datang, karena Utsman itu menantu Rasulullah dan sangat pemalu, lebih pemalu daripada Ali, itu langsung ditutup sama beliau. Kenapa? Jangankan saya, jangankan Rasulullah ya,
Malaikat aja semuanya malu kepada Utsman ibn Affan ya radhiyallahu taala anhu. Jadi itu kelebihan-kelebihan mereka, dan mereka ternyata ketika dikata-katain nama istrinya biasa aja. Ini yang berat lagi cerita yang ini. Ali bin Abi Thalib diisukan mau poligami. Kenapa? Laku keras lah orang alim, cakep lagi ya, muda, panglima, keramatnya banyak, ilmunya luas. Diisukan mau nikah lagi. Tapi yang mau dia madu siapa? Anak Rasulullah. Anak Rasulullah ini dia tidak dikasih fasilitas pembantu oleh Rasulullah, nggak dikasih budak, nggak dikasih kendaraan Rasulullah. Jadi Nabi itu tidak mau menggunakan harta negara untuk kepentingan keluarga, nggak mau, nggak ada ya. Itu baru negarawan murni. Kalau di Indonesia kan negarawanan ya, katanya negarawan, tanahnya sekian hektar, ribuan hektar, nggak tahu dari kok bisa dia punya begitu. Orang katanya simpati, ya ternyata dia enak-enakan. Ya. Bagaimana kita menyebut dia negarawan? Ini negarawan murni ini. Ya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dilaporkan oleh anaknya. Tapi Fatimah nggak bilang macam-macam. Fatimah nggak menolak poligami. Fatimah cuma sedih. Apa kata Fatimah, ya Rasulullah? Sambil nangis-nangis ya. Mas Ali mau poligami. Nah sambil nangis, wajar dong. Jadi normal itu. Tapi dia nggak nolak poligami. Cuma sedih aja. Saya sudah berkorban banyak, tapi ternyata kok masih mau dipoligami. Emang kurang apa? Maka dipanggil Ali di sidang hari itu juga ya. Ali, nggak dibilang Ali nggak dilarang poligami sama Rasulullah, karena Rasulullah poligami. Apa kata Rasulullah? Fatimah itu lahmi, dani, itu darahku. Man azaha azani. Yang nyakitin Fatimah, nyakitin Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Gemetarlah Ali ya. Gimana gak gemetar ya? Itu bahasa-bahasa level langit itu. Gak perlu bilang, ente jangan poligami, gak perlu bilang gitu ya. Tapi cukup dengan bahasa-bahasa kolbu itu. Ali, maka disitulah keturunan Ali dari jalur yang bukan Fatimah, namanya Muhammad Al-Hanafiyah, itu punya keturunan seorang ulama di Mesir namanya Imam Abdul Wahab Sya'rani, menulis satu kitab. Di dalam kitab itu ya, Al-Uhud As-Sughra dan beberapa kitab-kitab yang lain, dia nulis bab menikah dengan Syarifah, keturunan Fatimah. Kalau kamu bukan seorang syarif, sayyid, habib, maka siap-siaplah menjadi pembantunya, siap-siaplah menjadi abdinya, dan jangan pernah menyakitinya. Berat banget. Itu sebabnya jangan ejek. Kok para syarifah nggak mau kita ya? Ya wajar, adabnya berat. Itu sebabnya di fikih Syafi'iyah di Hadramaut itu dibuat fikih khusus mengenai bahwa syarifah nikahnya sama syarif. Ya, orang perempuan keturunan Nabi nikahnya sama, karena kita ini nggak kuat. Antum nanti soal adab terus, ya kan repot kita nanti. Jadi jangan, kalau ngelihat ada cewek Arab jangan langsung wah coba, hati-hati dulu ya. Gitu, cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Ustaz bisa mungkin masjid kepada atau kayaknya menurut saya sangat bagus sekali saya bilang cepat. Kalau begini kayaknya tadi saya nggak akan menyambung tanpa masjid. Karena itu maka mungkin kita harus mengikuti mereka tertentu misalnya dalam masjid. Salam. Ini pertanyaan susah dijawab nih. Siapa sih mursyidnya gitu ya? Mursyid yang hari ini kita akan ikuti atau perlu ikut tarekat? Dua pertanyaan ini ya. Mursyid itu saya nggak bisa kasih nama, tapi pelajarilah. Sebagaimana saya dulu juga mencari, maka coba cari. Takutnya cocok sama saya, nggak cocok sama bapak. Cari mursyid itu yang dapat ijazah dari gurunya, satu. Ijazah itu sama kayak sertifikat, sama kayak ijazah doktor. Doktor saya sah nggak? Dicek siapa yang ngeluarin. Universitas bodong atau universitas yang real.
mau di mana aja gitu. Atau dokternya dari masjid, dokter-doktoran. Pengurus masjid ditulis di depannya dokter. Kan banyak hari ini LCMA di mana-mana hari ini. Kita nggak tahu di LC di mana, MA di mana, ya. Padahal mau MA lama itu. Lulusan condet. Lulusan condet. Ini hidungnya lulusan condet ini. Dan ada. Ya, MA. Minat asli. Minat asli. Boleh lah ya. Saya agak marah itu sebenarnya. Kenapa? Kita untuk kuliah dari S1 sampai S3 kita perlu 12 tahun. Tiba-tiba dia dapat gelar doktor tanpa ada kuliah. Yang penting dia kuliah dulu, mau di mana aja kuliahnya, mau dalam negeri boleh, luar negeri boleh, yang penting doktor kan. Tapi main dokter-dokter aja sama. Syekh Mursyid itu juga ada yang bodong, Pak. Nggak punya SIM. Ketika mengendarai sebuah institusi zikirnya itu, metode zikirnya dia nggak punya SIM. Tapi biasanya setiap orang itu ada pengikutnya. Meskipun dia nggak punya SIM, akan punya simpatisan, akan punya pembela-pembela. Mirza Ghulam Ahmad, siapa yang angkat dia jadi nabi? Ada pengikutnya, ya kan? Apalagi mursyid, bisa aja ngaku saya dapat ijazah dari fulan, buktinya nggak ada. Maka dalam tarekat tertentu itu diwajibkan harus ada. Nah, itu kayak SIM. Semua kita mungkin bisa menyetir, tapi bukti saya dapat izin nyetir apa? Pakai SIM, Mbak. Tapi SIM kan ada yang nembak juga. Sama, mursyid tarekat ada yang nembak juga. Serius. Dokter itu ada yang nembak loh, Pak. Bukan dia yang nulis, orang yang nulis ada banyak kok ya. Dulu saya kan juga pernah buatin orang ya. Tapi nggak jadi. Bukan sayanya yang nggak, ya sayanya nggak jadi. Kita masih S1 udah buatin magister untuk orang. Saya baru semester 6 udah buatin S2. Maka mikir, lah cepet-cepet aja deh kuliah kalau begini. Nggak usah idealis harus di mana enggak. Selesai S1 langsung S2, itu langsung S3. Ternyata dengan cepat-cepat begitu banyak kerjaan kita yang bisa kita selesaikan dalam waktu yang cepat. Tapi kalau kita terlalu idealis harus kuliahnya di sana, itu kan repot nantinya. Di mana-mana kuliah itu sama. Yang beda itu adalah kesungguhan. Sama, tarekat itu semuanya sama aja, Pak. Yang beda itu guru yang mursyid yang dapat izin, dapat ijazah secara rohani oleh gurunya, ada bukti secara fisik, dan murid yang sungguh-sungguh. Maka tidak ada mursyid yang sempurna, tidak ada guru yang perfect, tidak ada dokter yang serba tahu. Yang ada cuma murid yang shadiq. Murid yang shadiq itu nanti diuji sama gurunya. Ujian paling berat itu adalah ujian kebencian dan ketidakpercayaan sama guru. Itu ujian paling berat. Lewat itu antum sudah disebut usul ilallah. Kenapa Abu Bakar ketika semua orang belum nyampe, dia udah nyampe jadi waliullah? Kenapa? Kata Abu Jahal, Abu Lahab, ente kok percaya Abu Bakar? Jawaban Abu Bakar apa? Belum ente ngabarin, kalau sudah Muhammad yang mengabarkan, mengatakan saya percaya. Belum ngomong saya udah percaya, ngelihat Muhammad saya sudah percaya. Itu yang disebut murid shadiq. Maka dikasih mubalaghahnya siddiq, ya? Siddiq, bukan shadiq lagi, udah siddiq sudah. Maka orang kalau sudah betul-betul mahabbah, cinta, beda dengan fanatisme kepada gurunya, mirip kayak kita jatuh cinta sama istri kita. Emang jatuh cinta, ini nggak ngerti dia, ya? Belum ngerti, ya, mu'alaf dia. Kalau orang udah jatuh cinta sama istrinya, salah istrinya itu nggak jadi masalah gitu. Salah iya, tapi nggak jadi masalah. Asin makannya, tapi ya begitulah. Ya. Bilang-bilang dikit juga nggak apa-apa, tapi kemudian nggak dibawa ke hati. Tapi kalau sudah mulai cintanya berkurang, kurang dikit jadi terasa besar. Sama, antum itu kalau cintanya ngikut-ngikut, bermursyidnya ngikut-ngikut orang, nanti kita akan bertanya-tanya terus. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu udah beres, itu baru kita disebut murid yang shadiq, ya. Siapa mereka? Cari aja, Pak. Cari orang yang dapat ijazah, tanya, Pak Ustadz, Pak Syekh dapat izin jadi mursyid nggak? Bertarekat, ngajar tarekat nggak? Biar punya SIM.
Dan nggak ada namanya mursyid tarekat tuh nggak sholat tuh nggak ada. Semua mursyid tarekat tuh wajib bersyariat. Syariat itu pakai mazhab yang 4. Pilih salah satu. Semua juga boleh. Ini Bang Sandy kan punya mursyid ya, Syekh Muhammad ya. Itu dapat izin dari ayahnya, Syekh Nazim ya, Al-Haqqani. Syekh Nazim dapat izin dari gurunya Syekh Abdullah Faiz. Terus sampai ke Rasulullah SAW. Nanti jalurnya ada yang cabangnya, ada yang Uwaisiyah, rohani, ada yang kemudian jalur fisik. Nah, begitu ya. Terus yang kedua tadi apa? Mesti bertarekat nggak? Kalau kita berfikih mesti bermazhab nggak? Maka kalau ingin mengarungi dunia spiritual, rohani, menurut saya perlu bertarekat. Kalau nggak, takutnya nanti jadi kebatinan. Orang di luar sana tidak bisa membedakan kebatinan hikmah dengan tarekat. Dikira tarekat itu kebatinan, dikira kebatinan itu hikmah. Dikira hikmah itu tarekat, padahal itu beda. Thariqah itu wajib bersyariat dan tujuannya ridha Allah. Kalau hikmah mencari kesaktian, boleh. Nama thariqatnya ada, thariqat Al-Buniyah. Thariqatnya apa namanya? Al-Buniyah. Kitabnya Syamsul Ma'arif Kubra, Khazinatul Asrar, dan lain-lain itu ya. Itu biasanya ujung-ujungnya pengobatan atau haibah ya, kewibawaan. Tapi itu bukan tarekat sufi. Itu tarekat hikmah namanya, tarekat hikmah. Mencari kesaktian, bukan mencari maha sakti. Bedain ya. Wiridnya banyak, puasanya mungkin tiap hari, tapi orang ini punya kekuatan ruqyahnya lebih hebat dari ruqyah yang standar. Kan ruqyahnya macam-macam juga. Mereka tuh kalau mau ruqyah kadang pegang aja udah beres, melihat aja udah beres kadang. Kenapa? Wiridnya itu terjaga setiap hari. Nah, ini kelebihan orang hikmah. Namun yang mereka cari kesaktian. Beda sama tarekat apa? Jalur pintas. Mencari keridhaan yang maha sakti. Kalau yang maha sakti ridhonya nggak dikasih sakti, dia terima. Kalau yang maha sakti ridhonya dikasih kesaktian, dia terima. Yang penting Allah maunya apa? Allah yang maha sakti maunya kita khusyuk, kita terima. Nggak lagi kasih khusyuk, terima juga. Nah, murid yang shadiq, ketika dia nggak dikasih khusyuk, dia terima ridho. Di saat dia ridho itu khusyuknya naik, levelnya naik. Jadi ada namanya khusyuk di atas khusyuk, nurun ala nur. Khusyuk biasa nangis, terasa nikmat. Ada khusyuk di atas itu, nggak terasa nangis, tapi terasa kayak dialog. Tapi awal-awalnya nggak enak. Ini apa sih enaknya? Tapi kemudian ada, ya Allah, aku tetap zikir, aku tetap sholat, meskipun tidak ada rasanya. Mau ada rasa, mau ada khusyuk, nggak ada khusyuk, Tuhanku bernama Allah, bukanlah khusyuk. Tuhanku bernama Allah, bukanlah lezat. Tuhanku bernama Allah, bukanlah tangis. Itu, maka muncullah tangis di atas tangis. Itu lebih dahsyat rasanya ya. Makom ya, yang di atas diri itu yang nggak terhingga itu. Maka saya pernah menyebutkan, tangis itu ada 9 macam, kata Imam Ibnu Mubarak. Semuanya riya kecuali satu. Tangis karena mencari ridha Allah, takut kepada murka Allah. Udah dapat itu Pak, kita sudah punya modal memadamkan api neraka. Itu yang Nabi sebut dalam hadis Imam Tirmizi. Jadi dalam dunia spiritual, Bapak kalau mau dapat gelar S1 atau minimal bisa membaca, mesti sekolah SD kan? Tapi ada jalur ringkas, homeschooling ya? Belajar di luar, tapi maksimal nggak? Nggak, sama ya. Nah, tarekat itu kurikulum Naqsyabandi, kurikulum Syazili, kurikulum itu nggak menunjukkan kehebatan. Yang hebat itu adalah mursyidnya. Sama, kurikulum itu nggak begitu hebat. Yang hebat itu sekolahnya. Coba, semua sekolah yang pakai kurikulum 2013, apakah semua kualitasnya sama? Beda Pak. Kampus UIN, semua kurikulumnya mirip, tapi beda. Kampus ini lebih baik, kampus ini kurang baik, kampus ini maksimal, ini kurang maksimal. Kok bisa? Karena manajemennya, karena syekhnya, karena rektornya. Rektornya tarekat itu yang kita sebut syekh mursyid. Ya, dan dia diangkat nama gurunya. Seperti gurunya diangkat nama gurunya, terus bersambung kepada Rasulullah SAW. Makanya dalam tradisi kami,
ketika guru mau mengangkat itu dikumpulkan murid-murid tua dan murid-murid semuanya. Nih, namanya dilewakan atau dipublish. Saya ijazahkan engkau untuk mengajarkan zikrullah seperti guruku mengajarkanku sesuai dengan tarekat A, B, C, D. Begitu kita dulu, ya, dapat ijazahnya. Sama, kalau wisuda doktor gimana? Dibacain kan? Terus kita ambil ijazahnya, lalu kita diapain namanya itu? Bukan dibaptis kan? Apa namanya tuh? Gitu doang ya. Tapi kalau nggak ikut wisuda, bisa nggak orang dia udah pinter tapi dia nggak ikut wisuda? Bisa. Waktu saya punya sahabat di Paris ya, kita lagi dakwah di sana, saya diundang karena dia pernah ikut kajian kita. Saya diundang ikut wisuda. Saya bayangin kayak di UI, UGM, UIN gitu, meriah, gede. Tahu-tahu di mana? Di ruangan kelas. Rektornya datang sama dekannya, terus sama beberapa dosen, kajur-kajurnya, kaprodinya, udah. Jadi per fakultas, per kaprodi itu mereka buat cuma 25 orang wisudanya. Dibacain bla 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 bla, habis itu udah salaman, selesai. Jadi mereka udah nggak sibuk sama ritual-ritual. Sekarang yang saya lihat di negeri kita, tarekat itu kebanyakan ritual-ritual seremonial. Kebanyakan ya, seremonial ya, tapi seremonial itu penting. Seremonial manakib, seremonial zikir akbar, maulid itu kan seremonial semua. Seremonial semua. Sebenarnya ada di luar sana orang yang nggak pakai seremonial, dia sudah nyampe, ilmunya sudah utuh. Kawan saya nggak ikut Pak, dia wisuda, tapi dia dapat ijazah doktornya. Ya, tapi nggak dipublish gitu, nggak ada fotonya. Pas kita minta mana fotomu wisuda, nggak ada. Tapi dia bilang aku punya ijazahnya. Ya, lebih benar. Kalau yang kita pakai sekarang namanya basar, sifat melihat, kemampuan memandangnya dengan fisik. Ada yang memandang dengan batin, disebut dengan al-basirah. Coba kita baca teksnya. Syu'aul basiratu yushhiduka qurbahu minka. Pancaran atau terangnya basirah mata hatimu, yushhiduka qurbahu minka, akan membuat engkau menyaksikan bahwa dia dekat kepadamu. Apa itu syu'aul basirah? Ilmu. Jadi boleh diartikan, ilmumu mengenai Allah akan membuat kamu sadar bahwa Allah itu dekat. Udah ngerasa Allah dekat belum? Kalau nggak diingetin nggak ya? Kenapa kita masih suka bertawasul? Karena kita merasa jauh kepada Allah. Kalau kita merasa dekat kepada Allah, itu nggak perlu tawasul, Pak. Jadi apa rahasia tawasul sebenarnya? Karena kita nggak punya kesadaran itu. Jadi ada di Inggris dua kelompok. Jadi kelompok Sufi Asy'ariyah, Sufi terus akidahnya Ahlussunnah Asy'ariyah, didebat oleh kelompok Salafi Wahabi. Pakai ayat wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kata si Wahabi nih, Sufi, kalian tolol, kira-kira begitu. Allah akan dekat, ini ayatnya. Ini ayatnya, jika hambaku bertanya mengenaiku, maka katakan dia dekat. Ngapain kamu tawasul-tawasulan segala? Apa jawaban dari seorang, ini kelompok perempuan, Pak. Perempuan, tapi berdebat dan canggih sekali ya. Bikin kita jatuh cinta lah dengan dalil-dalil mereka. Apa kata si perempuan ini yang Ahlussunnah, yang Sufi? Betul, Allah itu qarib. Tapi apakah engkau merasakan dekat kepadanya? Bengong juga si perempuan ya, yang Wahabinya.
Semua kita tahu Allah itu dekat, tapi kesadaran merasakan Allah dekat itu biasanya orang berguru dulu. Nah, berguru itu bagian dari tawasul sebenarnya. Maka tawasul yang begini nggak masalah. Tawasul yang tidak boleh itu nyembah yang ditawasulin. Dan saya yakin tidak ada umat Islam yang menyembah kuburnya. Nggak ada. Dulu waktu saya bertanya persoalan ini kepada Syekh Badi Sayyid Al-Laham, itu belum marahnya bukan main. Karena beliau marah, saya kena ainnya Pak. Sakit 2 bulan. Jadi teringat terus, matanya itu kayak nyala. Apa kata beliau? La ara fid dunya ahadan minal muslimin yasjud li ghairillah illa fil hin, gitu ngomongnya. Saya tidak melihat di muka bumi seorang muslim pernah sujud, pernah meminta kepada selain Allah, kecuali di India ada orang sujud ke kubur. Itu bukan orang muslim murni, udah nyampur-nyampur kali agamanya ya. Jadi ini orang-orang Salafi Wahabi ini terlalu suuzon. Imamnya sendiri sekarang namanya Saleh Fauzan. Kita orangnya masih hidup dan kitabnya diajarkan di pesantren-pesantren modern. Ini yang kita singgung sebelumnya. Bulan puasa kan saya nggak bahas Pak, nggak mau polemik. Ini udah selesai puasa kita mau polemik lagi nih. Ya, nggak ada efek sama sekali sama mereka. Mereka malah tambah marah diingetin. Itu pengkhianatan terhadap pendiri-pendiri pesantren modern ini. Mereka kan ahlu sunnah semua. Ketika kemudian mereka berubah, kitabnya dirubah, ajaran akidah yang diajarkan ke santri-santri berubah. Yang diajarkan kitab Tauhid Syekh Saleh Fauzan, yang menyebut sufi sebagai ubadul kubur, yang menyebut orang-orang Ahlus Sunnah sebagai orang-orang yang sesat. Ahlus Sunnah Asy'ariyah disebut sesat Pak. Ini mohon maaf ya. Kita belajar sifat 20, Allah wujud kidam baqa. Ini rata-rata belajar itu kan? Benar nggak? Itu dianggap sesat oleh si pengarang kitab. Dan kitab itu diajarkan di pesantren-pesantren modern. Ridho nggak Pak? Maka saya mengajak kiai-kiai yang emang antum diberikan kecerdasan oleh Allah. Apa susahnya ganti kitab? Kitab banyak di dunia. Ganti, hati-hati, ini tanggung jawab dunia akhirat. Oh Ustadz, ini kitab cuma untuk perbandingan. Santri kita cuma emang santri sebelum dia kuliah udah bisa membandingkan. Paling cuma 1-2. Anak kuliah aja banyak yang gak paham kok. Udah dokter juga banyak yang paham, apalagi cuma santri kelas SMP, SMA, sanawiyah, aliyah, nggak akan paham Pak. Jangan ngeles, udah ganti aja. Maka bapak-bapak yang naruh anak di pesantren modern, tolong sampaikan ini kepada kiai-kiainya. Ya. Saya ke sahabat-sahabat saya yang punya pesantren modern, saya udah ngomong. Yang bisa saya sampaikan, saya sampaikan. Ada yang memusuhi, ada yang senang dikasih tahu. Ya, ada yang bersyukur. Diingetin. Bayangkan Pak Syekh Saleh Fauzan itu di kitab Tauhid bilang, orang maulid itu menyerupai Nasrani. Menyerupai Nasrani kufur nggak? Kufur. Bahaya nggak nih? Bahaya. Ya, orang tawasul musyrik bagi dia. Baik. Wa ainul basirati tushhiduka adamak. Jadi ada pancaran ilmu mata hati. Jadi mata hati kalau sudah dapat ilmu, kita sadar Allah dekat. Tapi pancaran ini belum tentu membuat seseorang bisa memandang. Jika basirahnya sudah bisa merasakan memandang, tushhiduka adamak, maka ketika engkau mulai membuka mata hatimu, kata beliau, tushhiduka adamak, kamu akan merasakan bahwa dirimu itu tidak ada dibandingkan wujudnya. Jadi kita ini kalau nggak diwujudkan Allah, ada nggak? Nggak ada.
Itu sebabnya seseorang yang faham bab ini, dia kalau berzikir la ilaha illallah, makna yang muncul adalah la fa'ila illallah. Apa artinya? Tiada yang berbuat kecuali Allah. Yang berbuat ke dalam diri kita, yang berbuat kepada anak, istri, keluarga, teman, negara kita, bahkan yang terjadi sekarang di Palestina, yang terjadi sekarang di Saudi, di negeri kita, itu nggak akan terjadi kecuali Allah yang pada hakikatnya menggerakkannya. Pandemi sekarang izin Allah atau bukan? Izin Allah. Ridho nggak? Ridho ya. Pak Mirwan kemarin sakit ya. Kenapa? Kena COVID. Waduh, kena COVID juga. Kalau mas sebelah dibilang munafik, Pak. Ya, orang COVID disebut munafik. Saya di WA oleh seseorang, dia bilang, si Anu meninggal kena COVID, dia munafik. Allahu Akbar. Saya doain dia kena COVID. Biar tahu rasa. Ini COVID kalau tidak datang ke orang, dia nggak nanya dulu, ente munafik nggak? Nanya nggak dia? Dia nggak nanya, Pak. Kena aja. Dari dulu di masa sahabat Rasulullah sudah banyak sahabat-sahabat yang kena virus, disebut taun. Bukan berarti mereka ini munafik, tapi setiap sahabat merasa dirinya munafik. Tuh, sahabat Nabi merasa munafik, masa antum merasa suci? Maka kalau dituduh orang munafik, katakan betul saya munafik. Ini yang sering saya sebut ya, dalam Sahih Imam Muslim disebutkan bahwa Al-Hasan Al-Basri berkata, para sahabat dulu tidak ada satupun yang menganggap dirinya ala imani Jibril. Imannya itu setinggi imannya Jibril, nggak ada. Maka dia khawatir dirinya terjebak kemunafikan setiap saat. Ini bagian dari meridhoi diri sendiri. Ada penyakit yang berbahaya, ujub fil ujub. Ujub dalam keujuban, ujub dalam keikhlasan. Apalagi itu ujub. Ujub artinya kagum kepada diri sendiri. Bapak mohon maaf ya, yang setiap malamnya bisa tahajud, bisa qiyamul lail kemarin, itu sedikit di kolbunya ada merasa kagum. Wah, keren juga nih gitu ya. Bisa tahajud setiap malam. Itu ujub namanya. Ujub dalam ketaatan, ujub dalam keikhlasan. Itu bisa merasa ikhlas, merasa ada berjuang. Dan ini bisa menghinggapi orang-orang yang berilmu dan beramal, baik beramal pribadi atau amal sosial. Termasuk ngurus masjid ini bisa ujub. Hati-hati pengurus. Kalau terbesit di hati, kalau bukan karena saya nggak jadi, itu ujub tuh dah. Dan ini wajib diistighfarkan dan ditobatkan. Tobatnya tobat batin, batinnya yang ditobatkan. Astagfirullah, ya Allah, aku minta ampun dari dosa ujub. Ini lebih susah bersihinnya daripada dosa maksiat. Dosa mata jelalatan tuh gampang, Pak, pakai subhanallah 100 kali hapus. Tapi kalau yang ini bertambah amal, dia bertambah ujub. Maka sebelum beramal, bersihkan dulu itu dengan istighfar dan tobat. Oleh karena itu, guru-guru kita mengajarkan salat tobat setiap hari. Dibidahin lagi sama teman kita. Salat tobat itu dikiaskan kepada orang yang masuk Islam sholat. Itu salat tobat sebenarnya. Ya. Jadi kalau sudah terbuka mata hati, lalu bisa memandang, yang dipandang di alam semesta bukan fisiknya, yang terlihat adalah campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haqqul basirati syurka wujudahu la adamaka wa la wujudak. Kalau kita punya ilmu tentang Allah, kita merasa Allah dekat.
Kalau mata batin dibuka oleh Allah, kita merasa bahwa Allah lah yang berbuat di alam semesta. Jika hakul basirah disebut hakul yakin, yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga disebut hakul yakin, keyakinan yang sudah hak, disebut juga hakul basirah, sudah masuk ke dalam diri kita. Apa yang terjadi? Yushhiduka wujudahu, Allah akan tampakkan bahwa dia benar-benar ada, sehingga kamu tidak merasa ada dan juga tidak merasa tiada. Ini maksudnya apa itu kalimatnya? Kita nggak merasa ada dan nggak merasa tiada. Jadi kalau yang level 2 kita merasa tiada. Merasa tiada berarti masih ada perasaan dong. Nah, perasaannya ini sendiri hilang. Perasaannya pun hilang. Inilah yang terjadi kalau orang begini, rasa di kolbunya menguasai otaknya, lalu turun ke lidahnya, jadilah seperti Al-Hallaj. Apa kata Al-Hallaj? Ma fi jubbati ilallah, dalam jubahku hanya ada Allah. Dia lagi sakar, lagi mabuk. Mabuk bukan karena wine, mabuk karena cahaya-cahaya ma'rifat meliputi dirinya. Orang lagi kasmaran jatuh cinta nggak? Lagi kasmaran jatuh cinta, ketika jatuh cinta kepada pasangannya, setiap kali melihat perempuan atau laki-laki lawan jenis, itu dia merasa ada wajah pasangannya di situ. Saya waktu dulu pernah senang sama seseorang, itu ketika bercermin nggak kelihatan muka saya, Pak. Percaya nggak? Saya ngeliat muka dia. Apakah di cermin itu muka dia? Enggak. Jadi pikiran kita ketutup oleh rindu kepadanya. Itu rindu ke makhluknya bisa begitu, Pak. Apalagi kepada Khalik. Ini yang terjadi pada salah satu wali di Jawa, Syekh Siti Jenar. Jadi kalau antum sudah faham apa yang terjadi pada Syekh Siti Jenar, maka jangan kafirkan Syekh Siti Jenar. Dia sedang tenggelam dalam lautan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia nggak menyaksikan dirinya ada ataupun tiada, nggak ada dirinya. Ini juga yang terjadi pada Imam Abu Yazid. Abu Yazid ini lagi zikir subhanallah, subhanallah, berubah, Pak. Dia nggak memandang lagi yang berbicara ataupun yang dibicarakan. Di saat itu Allah meminjam lidahnya. Subhani, subhani, maha suci aku. Itu bukan Abu Yazid yang maha suci, tapi Allah meminjam lisan Abu Yazid. Namun ada ulama yang ketat, dia menghindari itu terjadi pada dirinya. Itu lebih sempurna, yaitu Al-Qutub Ar-Rabbani Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu dia nolak kejadian-kejadian begitu. Jadi dia bisa filter dirinya. Makanya kesempurnaan kewalian beliau lebih tinggi dari semua wali-wali yang ada di dunia selain sahabat-sahabat Rasulullah, ya. Disebutlah beliau Sultanul Aulia, rajanya para wali. Rajanya para wali. Dan itu dikabarkan bahkan beliau masih belum lahir. Udah lahir, masih remaja, dikabarkan oleh gurunya Yusuf Al-Ahmadani. Ya. Itu dikabarkan, ya. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Allah itu ada, wala syai'a ma'ah. Tidak ada sesuatu pun bersamanya. Wa huwal an ala ma alaikan. Dia sekarang, dia dulu sama. Dia dulu sendiri atau bersama? Dia dulu di atas aras atau nggak ada aras? Nggak ada aras. Maka dia dulu dan sekarang sama. Oleh
Oleh karena itu perdebatan mengenai Allah bertempat di aras, Allah di arah tinggi, arah atas, itu nggak ada manfaatnya sebenarnya. Sebenarnya loh ya. Cuma karena orang awam sudah terjebak mengatakan Allah di atas, maka muncullah pembahasan, benarkah Allah bertempat? Kalau faham nih, ini hadis, ini kan hadis Sahih Bukhari, kan Allah wala syai'a ma'ah. Ini pertanyaan disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari dan teman-temannya orang-orang Yaman. Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Rasulullah dari Yaman, yang Nabi mengatakan al-iman Yamaniyah, al-hikmah Yamaniyah. Iman itu dari Yaman, hikmah dari Yaman. Maka Islam Indonesia berutang kepada orang Yaman. Karena yang banyak mengislamkan kita adalah hadarin, orang-orang Hadramaut dari Yaman. Ya, jazahumullah khairan katsira. Semoga Allah membalasi mereka dengan kebaikan. Di Jakarta ada yang tidak mau terkenal di masa hidupnya, sezaman dengan jidnya Habib Jindan, jidnya yang paling atas itu, Habib Jindan yang senior, Pak. Itu punya teman namanya Al-Habib Ali Al-Yamani. Orang taunya cuma Syekh Ali Al-Yamani, nggak mau terkenal. Dekat dengan Habib Hussein, luar Batang. Saya sampai sekarang belum pernah Pak ziarah ke luar Batang itu. Ya. Itu ada Syekh Ali Al-Yamani datang dari Yaman ke sini bawa Thariqat Qadiriyah dan Thariqat Alawiyah. Ya, nggak dikenal orang, tapi Habib Jindan dikenal sama beliau. Itu kalau gak habaib bisa dicek Pak ceritanya. Siapa nama syekhnya? Syekh Ali Al-Yamani. Nanti cari ya. Namanya Syekh Ali Al-Yamani, yang suka ziarah ke sana. Syekh Ali Al-Yamani Penjaringan. Ini kelompok habaib juga. Ya, keturunan dari Yaman juga. Dulu orang Yaman, Abu Musa al-Asy'ari dan keluarga klannya datang kepada Nabi ngaji. Apa pertanyaannya? Kaifa kana Rabbuna? Wahai Rasulullah, Allah dulu gimana sih? Gitu. Sebelum alam ini tercipta, Allah dulu gimana? Apa jawaban Nabi? Kana Allah, dipakai hadis ini. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Allah ada dulu di masa yang qadim. Allah ada dan tidak ada arasy, tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada malaikat, tidak ada Ahmad, tidak ada Muhammad, hanya Allahu Ahad. Itu dia. Itulah makna kul huwallahu ahad. Rahasia kul huwallah di situ Al-Ikhlas. Allah senang disebut sendiri. Allah senang disebut Esa. Kita kalau punya jasa kan nggak pengen disebut jasa orang lain bersama jasa kita. Yang boleh begitu cuma Allah, yang boleh narsis itu cuma Allah. Jadi yang maha narsis itu cuma Allah, yang maha ego cuma Allah. Kita nggak boleh ego, kita nggak boleh narsis. Kalau Allah dulu dan Allah sekarang sama, perlu nggak debat Allah bertempat? Sebenarnya nih, nggak perlu ya. Perlu nggak mengatakan Allah di langit? Lalu bagaimana dengan hadis seorang budak perempuan yang mengatakan Allah di langit? Imam Ibnu Hajar mengatakan perempuan ini kecerdasannya tidak sempurna. Saya ngomong begini Pak dituduh Syiah. Cuma karena mengatakan fakta itu. Yang ngomong bukan saya kok, yang ngomong Imam Ibnu Hajar. Apakah Ibnu Hajar seorang Syiah? Kan enggak, Imam Ahlus Sunnah. Kalau Ibnu Hajar itu Syiah, maka semua kita Syiah. Ibnu Hajar ini yang mensyarah, yang menjelaskan Sahih Bukhari dan paling bagus. Kalau penjelas Sahih Bukhari ini dituduh Syiah, kira-kira kita gimana Pak? Oh, kita lebih sesat dari beliau lah. Ya. Dan orang-orang yang berzikir dengan zikir-zikir setan, wujudku wujud Allah, zatku zat Allah, sifatku sifat Allah, ini orang kurang ajar kepada Allah.
ya. Yang benar wujudku tidak ada, yang ada cuma wujud Allah pada hakikatnya. Ini orang berzikirnya apa? Wujudku wujud Allah. Kasus ini dulu terjadi di Aceh, kampung Pak Mirwan ini. Terjadi kasus kelompok namanya kelompok Wujudiyah. Dulu imamnya namanya Hamzah Al-Fansuri. Itu dari keturunan juga sebenarnya, thariqatnya Qadiriyah. Beliau ini punya murid pengikut namanya Syamsuddin As-Samatrani. Mereka itu emang pengamal zikir dan sampai mengalami ekstase dan mengatakan wujud kami tidak ada, yang hanya ada wujud Allah. Lalu di masa Syekh Nuruddin Ar-Raniri, itu campuran, dia ibunya Melayu, ayahnya India, Randir atau Ranir, keturunan Arab juga. Beliau ini dari Gujarat datang ke Aceh dan nulis dalam berbahasa Arab Melayu, bahasa Jawi, bahasa Aceh. Nulis tentang sultan, tentang akidah. Saya membaca salah satu kitabnya, Kashful Ma'lum. Masya Allah, luar biasa. Beliau mengkritisi apa yang terjadi pada zaman Hamzah Fansuri. Karena menurut beliau, orang ngomong wujudku wujud Allah, ini dia belum nyampe kepada masa ekstase seperti Al-Hallaj dan yang lain-lain, Abu Yazid. Maka mengatakan itu haram. Jadi Bapak Saudara Allah, kapan seseorang boleh mengatakan wujudku tidak ada, yang ada wujud Allah? Dia kalau sudah sampai di hakul yakin. Tapi kalau kayak kita ini, kita kan baru sampai di hakul ilmu yakin, teori bertuhan. Ilmunya dalil, mana dalilnya? Orang seperti ini haram mengatakan tiada ada wujud kecuali wujud Allah. Sisa ajaran ini dipakai oleh Kartosuwiryo. Dia ajarkan ke santri-santrinya waktu berjuang. Santri-santrinya yang sekarang zikirnya begitu, padahal makomnya belum nyampe. Sekarang kan masih ada tuh NII, DII. Mereka punya khalifah sendiri, Pak. Punya amir sendiri, punya menteri sendiri. Sekarang cuma sebatas tradisi, struktur masyarakat. Saya dengar salah satu murid yang ngomong, la ilaha illallah itu la wujuda illallah, la mawjuda illallah, tiada yang wujud kecuali Allah. Ini kan gawat. Itu nggak boleh dilafazkan kecuali sudah nyampe. Ya, jadi kalau sudah merasakan bahwa kita ini ada karena diadakan Allah, berarti baru ilmu yang pertama. Belum boleh ngomong wujud saya wujud Allah. Kalau yang kedua, yang berbuat hanya Allah. Yang ketiga, tiada wujud dan tiada juga ketiadaan itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pusing. Udah syuruk, Pak. Kali mau ada yang ditanya, mau diskusikan, silakan. Nah, ini ada permintaan doa dari sahabat kita, Pak Asmar ya, dekat sini ya, Pak Asmar Haris. Anaknya di Aceh sekarang sedang opname, sedang sakit. Saya mohon Bapak Ibu keikhlasannya untuk mendoakan kiriman Fatihah ya. Al-Fatihah ila ruhi waladih wa jismih awliya pencipta. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Al-Fatihah wasir al-Fatihah. Amin. Sallallahu. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memahami apa yang sampaikan tadi ya cukup memusingkan, betul, cukup pusing. Jadi namun dalam ini kita tetap berusaha bagaimana untuk bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. So tadi dikatakan ada ilmu, kemudian
ada di amal. Kemudian yang paling tinggi itu adalah hakul yakin. Ini adalah yang melihatnya basiroh. Jadi bagaimana kita untuk bisa mewujudkan basiroh ini dalam diri? Apakah basiroh itu bisa diwujudkan di dalam diri kita untuk bisa meningkatkan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana? Kira itu sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya dengan riyadhah dan mujahadah, Pak. Apa arti riyadhah? Mengulang-ulang zikir yang diberikan guru, lalu mujahadah bersungguh-sungguh, dan yang ketiga ma'rifah, berma'rifat, berilmu. Dan yang paling cepat tuh yang nomor 3, paling cepat. Maka kajian-kajian ma'rifatullah mestinya sekarang sudah nggak jadi aib lagi, sudah nggak malu-malu lagi orang ngaji ma'rifatullah. Kajian kitab ini, kitab Al-Hikam, adalah salah satu mengarah ke sana, mengarah ke ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bicarakan Allah aja, bicarakan Allah, hubungan kita dengan Allah, masalah kita dengan Allah, itu Pak, nanti muncul sendiri itu. Tapi karena ngajinya cuma sekali sebulan, susah Pak. Saya nggak minta jadwal lagi Pak ya, udah nggak ada jadwal lagi, udah cukup udah 2 kali ya. Udah ada risalah Kusyairiyah, udah ada hikam, itu udah cukup ya. Bahkan kalau perlu sekali juga nggak apa-apa ya. Kalau saya ngaji 2 kali seminggu, ngaji ma'rifatullah, belum lagi kita buat kajian sendiri di Ribat, itu bisa 3 kali, bisa 4 kali Pak. Ma'rifatullah itu melahirkan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada rindu, masa sekali seminggu doang, sekali sebulan doang? Nggak mungkin. Bisa maunya tiap hari kita ngomongin Allah. Itulah yang terjadi nanti pada ahli surga ketika mereka sudah bosan dengan nikmat seksual, udah bosan dengan nikmat makan dan minum, nikmat main-main, nge-game. Di sono kita terbang langsung Pak. Semua yang ada di game-gamenya antum tuh ya itu nanti ada semua tuh, Indra. Ada semua nanti di sono. Yang dibayangkan orang bisa pindah-pindah planet, nanti di sono bisa semua. Nanti orang bosan. Ada kejenuhan yang nggak tahan. Makanya Allah muliakan ahlul firdaus. Orang firdaus ini karena mereka menjaga ma'rifatullahnya pagi dan sore. Dia zikir pagi, zikir sore, subuh, maghrib, itu dia tunggu dan dia merindukan. Setiap kali kita merindukan Allah, sebanyak itulah nanti kita merindukannya dan diberikan ru'yatullah nanti di surga. Jadi siapa yang Allah perlihatkan dirinya nanti di surga, itu orang-orang yang setiap mau subuh dia rindu ke masjid, mau ketemu Allah di masjid. Allah bukan di masjid, ini cuma media aja. Mau maghrib dia datang. Maka Ibnu Umar mengatakan, kami sahabat Rasulullah nggak ada tuh datang ke masjid udah azan, nggak ada. Kami datang dan rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah. Kami berduyun-duyun masuk masjid, macet tuh Pak. Kalau zaman sekarang udah macet duluan tuh. Sebelum maghrib itu udah rame masjid, sebelum subuh udah rame masjid. Mereka dulu begitu sahabat Rasulullah. Maka Allah kasih rahasia mereka ini, dan sampai zaman sekarang siapa yang menjaga 2 waktu ini, Allah akan memperlihatkan dirinya melepas semua kerinduan ahli surga Firdaus 2 kali sehari semalam, pagi sore. Tapi seharinya, sehari semalamnya sama dengan 1000 tahun dunia. Pagi sampai sore 500 tahun, sore sampai malam 500 tahun. Gimana nasib orang yang cuma minta bidadari 72 terus bunuh orang? Itu waras nggak sih Pak, Ibu?
Waras nggak? Saya mau dapat nikmat bidadari 72, terus saya ngebom orang, itu waras nggak sih? Maka saya mau mengetuk pintu hati siapapun yang berjuang fisabilillah, yang pakai hati nurani dong, karena Allah suruh pakai akal yang sehat, karena Allah perintah afala ta'qilun. Maka memakai akal adalah memakai Quran, memakai kolbu adalah memakai spiritnya Quran, bukan cuma pakai dalil-dalil tertulis aja. Dalil tertulisnya begitu, prakteknya kayak tadi 72 bidadari medikit. Semasa di dunia, Sayyidina Daud punya gundik 1000, Pak. Pelayan cantik-cantik semua itu 1000, dan seluruh dunia, bukan cuma wilayah Arab, Israel, Romawi, Persia, enggak, seluruh dunia dia punya. Begitu juga Nabi Sulaiman, seluruh dunia dia punya. Kaisar di Cina punya pelayan gundiknya 5000. Nggak sempat menggang kali ya. Keburu meninggal. Dan di sana nggak perlu pakai obat kuat, Pak. Semua minuman surga itu obat kuat. Nggak perlu di sana. Nah, kita mau dapat syahwat fasilitas surga atau mau ketemu yang punya surga? Kalau mau ketemu yang punya surga, wajib belajar ma'rifatullah. Wajib belajar ma'rifatullah. Bapak sholat 1000 rakaat nggak akan ketemu kalau nggak kenal Allah. Makanya dari awal kita sudah sering katakan, lebih afdal ngaji apa sholat sunat? Ngaji. Ngomong begini, ngomong tentang Allah, itu Allah lebih suka, Pak, daripada sholatnya nggak khusyuk. Antum nih sholat sekarang, kita lagi ngaji, pasti pikirannya kemana-mana. Atau merasa diri, wah ustadz nih nggak benar nih, orang udah syuruk masih aja gitu ya. Semoga nggak begitu, Pak ya. Tapi saya yakin bertengkar tuh di pikirannya. Mau ngaji pas sholat sunat, mau ngaji pas sholat sunat, mending ngaji aja dulu. Tapi bapak yang mungkin mau buru-buru silakan. Mungkin mau kerja, Sabtu mau kerja apa, Pak? Dikerjain kali ya. Jadi ngomongin begini nih, ngomongin sifat Allah, ngomongin surga Allah, ngomongin tentang Allah, itu Allah lebih suka daripada kita baca Quran berlapis-lapis tapi nggak ngerti. Tapi kalau bapak ngerti kok bahasa Quran, di situ banyak sifat Allah, Allah juga suka. Jadi kapan baca Quran jadi mulia? Kalau saya baca Quran dan saya ngerti di situ sifat-sifat Allah. Saya mau tanya nih, kita senang nggak dibicarain kebaikannya sama orang? Kita, narsis ini pancaran dari narsisnya Allah. Makanya Allah mengatakan, al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu, keujuban itu milikku semua, bukan milik kalian. Maka yang boleh sombong cuma Allah. Sombong artinya merasa besar. Lalu kita bicarakan kebesarannya, makanya Allah suka sama orang-orang begitu. Daripada sujud pikirannya kemana-mana. Ya, ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah. Orang bicara ilmu tentang Allah, satu bab saja itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Lebih utama, Pak. Tapi jangan karena ngaji terus ninggalin sholat, gak bener juga ya. Kita udah bersama Allah nggak perlu sholat. Kan ada yang ngomong begitu. Ngapain sholat? Allah udah dalam diri. Nah, ini sombong lagi nih orang, ya. Sombong lagi nih orang. Jadi caranya yang ketiga tuh paling, Pak, di umur kita sekarang yang paling cepat muraqab ma'rifat, berma'rifat. Karena kalau ngikutin Syabdul Qadir kuat nggak, Pak? Nggak tidur 20 tahun. Nggak tidur malam hari, siang aja tidurnya koilula. Kuat nggak? Ini aja udah ubanan, Pak ya. Nggak mungkin kita nggak kuat ngikutin Abu Hurairah tiap malam 12.000. Kita nggak kuat kayak Zainal Abidin setiap hari 1000 rakaat. Makanya namanya Zainal Abidin, namanya Ali bin Husain bin Ali. Gelarnya Zainal Abidin. Ini ada Habib Zainal Abidin ya. Ya.
Habib Ali juga kali namanya. Itu nggak kuat Pak kita. Ada yang sholawat di sini 1000, itu udah gempor ya. Paling-paling cuma sholawat habis sholat, kayaknya udah soleh banget gitu ya. Paling-paling zikir pagi sore, enggak. Mereka kekasih Allah, kasih Rasulullah, sholawatnya bahkan setiap nafasnya. Beda sama kita. Kita nggak kuat ngikutin itu Pak. Abu Yazid Al-Bustami, di zaman yang dulu masjid itu susah, salah satu amalannya adalah sholat di masjid, jalan kaki. Ini Masya Allah, masjid kita ini dekat nggak ke komplek? Pakai mobil Pak, belagu. Ya, sombong amat itu. Tapi nggak sombong lah ya, barangkali mobil senang juga dibawa ke masjid. Modus, ngeles ya. Abu Yazid amalannya apa Pak? 1000 masjid di zamannya dia kunjungi jalan kaki. Ingat-ingat di masa kecil dulu, Bapak punya masjid di kampung, itu cuma satu kecamatan, satu masjid. Saya masih ingat masa kecil saya begitu. Bapak saya cerita tuh, masjid kita cuma sholat di masjid ini. Satu kecamatan Pak sholat di situ. Jalan kaki. Bayangkan ini 1000 masjid. Abu Yazid Al-Bustami. Beliau jadi wali, hampir gagal jadi wali karena ngeludah dari masjid. Ngeludah di masjid Pak. Gak berani Abu Yazid itu selonjoran kakinya. Ini lagi Jumatan, kakinya selonjoran. Ya. Nggak punya adab. Ya. Tapi kalau ada orang kiri kanan kita begitu, kita nggak punya hak marah Pak. Gurunya yang boleh marah. Ya, kecuali kita mau nasihatin. Lagi pengajian, ini banyak Pak yang pengajian sama saya, yang alirannya beda sama kita. Itu kalau nanya kakinya dinaikin satu, terus satunya, oh Ustaz, nah gitu kayak nanyanya gitu. Ngetes, awalnya ngetes. Habis ngetes baru bersila baik-baik ya. Karena yang dia tes ternyata singa. Cabik-cabik ya. Dia ngetes dalil, kita habisin dalilnya. Itu terjadi ya. Diingetin, disindir dalam khutbah, oh malah tambah selonjor kakinya ya. Tapi orang begitu nggak usah dikata-katain Pak. Kenapa? Dia lagi berperang dalam dirinya. Ya, dia lagi berkecamuk itu. Mana yang benar, merasa diri paling benar, itu lebih repot lagi. Maka kita beruntung nih, alhamdulillah dari tadi nggak ada yang selonjoran ya. Kalau mau kayak gitu Pak, kayak Mas itu tuh, kakinya naikin terus kita begitu. Nah itu sunnah, coba praktekin di segi. Bisa nggak? Bukan. Ah gitu tuh. Kayak gitu Pak. Jadi kalau pegel Jumatan kayak gitu Pak, jangan selonjoran, nggak sopan. Lagi pengajian kita pegel nih, kesemutan, duduk begitu. Itu duduknya hampir 80% sahabat begitu duduknya. Jadi karena mereka lama ketemu Nabi. Cuma di negeri kita punya tradisi lain karena orang keraton. Ini agak berat. Kita duduk begitu dan nggak sopan. Tapi di masjid insya Allah aman lah ya.